Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yonan Triwanda, PIN 190387. Saya akan memberikan tanggapan untuk pertemuan briefing kita di seluruh staf, di seluruh divisi pada tanggal 5 Juli 2022, yaitu pada saat jam 8 atau 20.00. Di situ sebelumnya juga saya menghadiri pertemuan di KTV yang seperti Bapak pimpinan bilang itu namanya Toton Eksekutif, ruangan Toton Eksekutif. Nah, jadi di situ kita trial untuk pertemuan di pub, sekaligus Bapak menyatakan itu adalah trial, di mana trial pembukaan New Hunter KTV-nya. Memang belum selesai pembangunannya, masih ada yang dilaksanakan, masih ada yang dibangun. Cuman mungkin karena Bapak ingin di tanggal itu juga menyatakan trial, menurut saya sih sah-sah aja, karena lebih bagusnya sebelum pembangunan itu selesai ya kita juga harus merasakan ya, dimana kenyamanan dalam KTV tersebut, kenyamanannya, susunan interiornya, begitu juga soundnya. Untuk membahas masalah yang dibahas pada saat pertemuan kita di pub, salah satu urutan yang dari awal ya, itu membahas masalah sedikit permasalahan tentang penyalahgunaan pembiayaan untuk pembangunan yang dilakukan oleh Pak Dir atau Saudara Hasbi, dan kedua Mas Supri. Ya, tanggapan pribadi dari saya sih ya, saya agak kecewa ya, bukan agak lagi ya, mungkin pribadi saya yang sudah sebelumnya memang saya sudah sering atau pernah mengalami salah satu rekan atau salah satu karyawan yang satu perusahaan sama saya melakukan hal yang sama. Cuman bedanya di sini pemimpin saya sebelumnya sama pemimpin saya sekarang. Kalau di pemimpin saya sebelumnya itu tidak ada ngambil pusing lagi, memang diharuskan untuk bertanggung jawab. Jika tidak bisa yang melakukan bertanggung jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan, maka siap dipidanakan. Ya, karena kenapa saya bilang agak kecewa, pribadi saya juga memang saya dari awal niat untuk bekerja ya, gak usah munafik lah, kita sama-sama bekerja mencari duit ya kan, untuk anak dan istri, untuk keseharian kita. Cuman ada caranya yaitu tadi, ada yang layak sama ada yang tidak layak. Yang layak, yang bisa kita terima ya itulah yang kita dapatkan. Tapi yang secara paksaan ya seperti Saudara Supri atau Saudara Hasbi lakukan, itu ya udah menyalahgunakan aturan. Seperti Saudara Mara Halim
katakan pada saat penutupan acara kita tadi pagi, memang betul kalau misalnya hal-hal seperti itu bagus dia menabrakkan dirinya ke jalanan, karena memang ya tidak layak lagi, memang udah terlalu mencoreng kepercayaan Bapak. Apa yang kita lihat dari Bapak lagi, Bapak pimpinan? Ya kalau saya pribadi, saya turut prihatin dengan Bapak pimpinan. Bapak udah terlalu sangat baik kepada karyawannya. Memang itu janji Bapak. Cuman ya saya menyayangkan dari masing-masing karyawan, kenapa harus digitukan? Apa kesalahan beliau? Pak, malahan sebaliknya, beliau sudah terlalu banyak mengemban untuk kita, terlalu banyak berkorban untuk karyawan dia. Kenapa hal-hal yang baik yang Bapak lakukan itu disalahgunakan? Saya sangat kecewa lah. Mungkin ada di antara kita masing-masing karyawan terlalu memanfaatkan kebaikan Bapak. Jangan. Karena kenapa? Itu tidak bagus lah. Terlalu menjijikkan bagi saya kalau terlalu memanfaatkan kebaikan Bapak, terlalu memanfaatkan pengorbanan Bapak. Itu kalau saya lihat pribadi terlalu menjijikkan. Ya kita wajar-wajar aja lah. Selagi kita digaji di sana, apapun loyalitas kita, kerjaan kita ya kita laksanakan lah. Tapi kalau udah lebih dari gaji Bapak berikan tapi dimanfaatkan juga, nggak tahu lah saya. Urusan Anda, urusan sama Tuhan lah. Hati-hati aja. Karena kenapa? Hal-hal seperti itu bakalan ikut. Entah itu nanti diikuti sama anak sendiri, atau kita punya usaha pun digitukan juga sama karyawan kita. Ya siap-siap saja. Mungkin itu saja tanggapan saya untuk pembahasan penyalahgunakan dana ya. Terus masalah yang saya bahas kedua, masalah Sri Kandi, tanggapan atau perilaku koordinator Putri terhadap Sri Kandi dari Jakarta ya, dari Cawang. Ya mungkin Teh Putri belum belajar untuk membuka hati, untuk membuka diri, untuk bersikap kompak, solid. Ya gimana ya, saya pribadi berprinsip kalau saya mau disapa orang atau ditegur orang, saya harus melakukan hal itu dulu. Karena saya ngerasa siapa saya, kan begitu, siapa saya nih. Tapi kalau misalnya saya menghormati orang itu dulu, saya menghargai orang itu dulu, saya tegur orang itu dulu, mungkin lebih dari itu yang saya dapat. Nah jadi untuk Teh Putri, tanggapan saya, Teh Putri di sini mungkin atau udah pasti ya terlalu kaku dalam arti kata perilaku atau sosialisasi Putri untuk membuka diri dengan kedatangan Sri Kandi. Apalagi itu Sri Kandi itu anak-anaknya beliau, anak-anaknya dia juga. Seharusnya dia merangkul gitu ya. Karena kenapa saya berikan tanggapan seperti ini ya, saya dapat ceritanya, laporan atau pemberitahuan informasinya dari pertemuan yang tadi pagi. Itulah yang saya berikan. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu tertutup. Siapapun itu atau tanpa pun ya kita tidak
mandang-mandang ras atau apa segala macam ya, atau jabatan. Siapapun di depan kita, itulah yang kita jaga, apalagi dia masih dalam lingkungan New Hunter Family. Wajib kita menyapa. Biarlah kita nggak menyapa duluan, biarlah kita tidak ditegur duluan, yang penting kita membuka diri lah dulu. Terus berikutnya masalah yang lain, masalah band dengan kedatangannya drummer dari Medan ya, sama pemain bass. Jujur terus terang, pada saat beliau dua personel datang untuk mengisi panggung New Hunter Pekanbaru, sungguh benar-benar hidup lah dapat untuk di lagu-lagu yang bergenre Batak atau bernuansa Batak. Kalau saya lihat sih udah senior sih pemain atau permainan mereka udah cukup senior lah, dan tidak diragukan lagi. Memang hal-hal yang seperti itu didatangkan ya pemain atau personil yang layak atau benar-benar punya teknik yang lebih, memang harus diperhatikan. Dalam arti kata, kita memperhatikannya ya, di satu sisi ada permasalahan seperti Mas Adi yang kabarnya dikeluarkan. Seharusnya kita masing-masing personil harus ada pengganti sih. Intinya ya di drum, bass sama keyboard. Itu kayak gitar oke lah. Gitar memang kayak Katuo juga harus ada pengganti. Kenapa? Kita nggak tahu nih kesehatan mereka masing-masing dan apa yang diberikannya sama Tuhan, kita nggak bisa tahu kan. Sempat kalau misal terjadi yang tidak kita inginkan, beliau sakit atau beliau tidak bisa hadir karena beliau harus keluar kota. Nah, hal-hal seperti itu gimana? Apakah ada yang membackup? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dalam perhatikannya ya itu tadi, dengan kedatangannya yang para senior yang ada, contoh kayak Mas Adi kemarin, dia belum menguasai lagu-lagu Batak. Seharusnya beliau diluruskan lah untuk belajar atau mempelajari gitu, belajar lebih lagi gitu. Dengan seiring waktunya berjalan, saya yakin lah Mas Adi bisa berangsur-angsur satu demi satu lagu bisa dipelajari. Tapi kalau misalnya kayak contoh yang kemarin itu, personel itu sudah datang terus Mas Adinya keluar, ya sangat disayangkan. Jadi nggak ada lah pengganti atau penerusnya kan sangat disayangkan lah gitu. Untuk acara pertemuan tadi pagi ya, dari tadi malam sampai tadi pagi subuh, saya benar-benar sangat puas, sangat bahagia lah, karena momen-momen hal seperti itu jarang ya. Satu, kita tidak ada tamu kan, tapi kita menikmati suasana party, benar-benar lepas lah penat, capek, stres ya nggak stres kali lah, yang paling tidak butuh refreshing sedikit lah. Dengan halnya Bapak membuat hal seperti itu ya, saya benar-benar menikmati kali. Kita melihat pertunjukan konten, mendengar VN dari Bapak, penjelasan dari Bapak, dan diselingi dengan
kita sama-sama bernyanyi, berjoget. Itu yang membuat saya benar-benar menikmati suasana New Hunter Family. Dan saya salut lah sama Bapak. Benar-benar saya salut dengan kebaikan Bapak. Bapak masih berkomitmen untuk tetap baik atau tetap berkorban, walaupun anak-anak Bapak sudah mengecewakan, tapi Bapak tetap. Saya berharap saya bisa menjadi beliau suatu saat nanti. Karena kenapa? Bapak terlalu bijaksana dan patut dicontoh. Nggak ada kata-kata lain lah. Memang saya bingung saya mau bilang apa lagi. Saya nggak tahu apa lagi. Udah terlalu banyak kata-kata kagum saya buat Bapak. Cuman ya, doa saya satu, Bapak selalu tetap sehat, selalu dilindungi, benar-benar Bapak selalu dijauhkanlah dari permasalahan-permasalahan yang sudah-sudah. Hanya itu yang bisa saya berikan sama Bapak. Dan di akhir kata, sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata, salah arti pemahaman. Saya mohon maaf. Itu aja yang tanggapan yang saya bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Adistisasi 041202. Saya ingin memberikan tanggapan atas pertemuan kita semalam. Saya merasakan begitu banyak berkat yang terkandung dalam pertemuan semalam. Begitu besar kasih sayang Opung untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan Opung sama sekali gak pernah memperdulikan soal materi. Yang Opung inginkan hanyalah agar hati orang-orang terdekatnya bersih dan terjaga untuk selalu berbuat hal-hal positif. Tidak kurang-kurangnya semua perjuangan Opung berikan untuk kita semua. Perjuangan, pengorbanan tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih. Hanyalah Opung menginginkan orang-orang yang ditopangnya bangkit agar menjadi pribadi yang teguh dan juga setia. Bahkan sampai mendahulukan kepentingan Tonton Group dibandingkan kepentingan pribadinya. Itulah tanggapan dari hati saya yang saya rasakan dari pertemuan kita semalam. Semoga kita semua bisa sama-sama menjadi pribadi yang teguh dan setia. Amin. Ya, itu adalah dari anak kecil, anak yang muda, Adisti. Kita terima kasih pada Adisti. Terima kasih Adisti, anak kecil, anak yang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Lina, PIN 230486. Saya akan memberikan tanggapan tentang acara yang dibuat tadi malam oleh Bapak Pembina yang super duper ganteng, itu Bapak Rudolf Naibaho. Yang acara diberi judul Meneguhkan Kembali Spirit Kekeluargaan NHPK dan Tonton Group, yang dipandu oleh Ibu Eni Astuti dan Ibu Medsos. Beliau dari orang kampus Jakarta. Beliau memberikan arahan supaya lebih bekerja sama lagi dan lebih semangat lagi untuk memajukan NHPK dan Tonton Group agar kedepannya NHPK lebih baik lagi, lebih sukses lagi ke depannya. Dan dari konten-konten tadi malam, saya banyak mendapat pelajaran dari Bapak Pembina yang super duper ganteng. Bagaimana
Beliau dengan lapang dada dan ikhlas memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Padir dan Jupri Nabaho. Beliau bisa membimbing, mengayomi, mencintai, serta mengasihi kami semua. Beliau tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Suatu kehormatan dan kebanggaan saya karena bisa langsung berjumpa dan bertatap wajah dengan beliau. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior saya karena telah ikhlas membimbing, membantu, dan memberi arahan kepada saya agar saya lebih baik lagi dalam bekerja di NHPK dan Tonton Group. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pimpinan Pak Rinto Naibaho, Bapak Alek, Bunda Ade, dan senior-senior saya yang lainnya yang telah menerima saya bergabung di NHPK Tonton Group. Mungkin itu saja sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Natalia, PIN 12251988. Kesimpulan yang saya ambil adalah pentingnya kerjasama secara kekeluargaan yang tidak pilih kasih antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Dan yang paling pentingnya, tidak semua orang yang bisa kita percayai di suatu tempat kerja. Seringkali kita ditipu oleh manusia yang kita anggap baik ternyata menikam kita dari belakang. Memang semua orang tidak bisa memaafkan atas kesalahan yang sangat fatal. Tapi karena Tuhan Maha segalanya, kenapa kita tidak bisa memaafkan dan memberi kesempatan sekali lagi buat mereka. Jadi pergunakanlah kesempatan kebaikan itu untuk menutupi kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena apa yang kau tuai, itulah yang kau tanam. Demikian kesimpulan yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Leli, PIN 19071989. Kesimpulan saya ambil adalah pentingnya kerjasama secara kekeluargaan yang tidak membedakan satu karyawan ke karyawan yang lainnya. Kita juga percaya bahwa Tuhan itu Maha mengetahui segalanya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, semua tidak luput dari kesalahan. Memaafkan adalah suatu yang sangat mulia. Jadi berilah kesempatan bagi yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahan dia menjadi lebih baik lagi. Dan belajarlah menghargai dan membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dan memberikan kita suatu pekerjaan. Dan jangan mencurangi atau mengkhianati seseorang tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Bestari, PIN 160894. Saya ingin memberikan tanggapan tentang acara tadi malam, tepatnya di tanggal 5 bulan Juli 2022, bahwa yang pertama sekali itu Bapak pimpinan Rudolf Naibaho memberitahukan bahwa di tanggal 5 bulan 7 2022 itu tryout TV NHPK Pekanbaru. Kenapa di tanggal tersebut? Karena beliau adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Dan selanjutnya MC oleh Ibu Heni Astuti, beliau dari kampus Jakarta atau kantor pusat Jakarta, dan juga Ibu Dini, Ibu Mensos. Beliau semua memberikan spirit agar NHPK lebih maju dan lebih baik lagi. Sedangkan Pak Aziz itu hampir sama, memberikan semangat buat kami semua agar tidak ada rasa iri hati, dengki, dendam,
dan tidak ada batasan antara NHPK Cawang dan NHPK Pekanbaru, karena menurut beliau kita semua adalah keluarga, satu bapak dan satu ibu. Sedangkan tanggapan tonton grup, banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Contohnya ada beberapa rekan kita yang telah berbuat kesalahan besar, yaitu telah merugikan perusahaan dengan jumlah yang cukup besar. Tapi Bapak pimpinan berbesar hati dan berlapang dada memaafkan kesalahan rekan kita. Padahal menurut kita kesalahan itu adalah cukup besar. Tapi beliau memberikan kesempatan kepada rekan kita agar bisa berubah dan lebih baik lagi. Semoga dengan kejadian itu kita sadar bahwa apa yang diperbuat itu adalah salah. Jadi berharap kedepannya jangan diulangi lagi. Makanya dari itu Bapak pimpinan Gubernur Naibaho selalu berpesan, tanamkan di diri kita itu rasa kekeluargaan, saling menyayangi dan saling mengasihi. Jika sudah ada diri kita, pasti tidak terjadi hal yang merugikan saudara kita sendiri. Dan Bapak mengangkat Lina Sri Kandi sebagai duta salam, karena menurut beliau salam itu sangatlah penting, apalagi untuk memasuki suatu ruangan atau berpapasan sama rekan-rekan kita yang baik itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Itu aja menurut saya. Mungkin itu aja menurut saya. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rita Sri Kandi telah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh NHPK tadi malam. Di sana saya mendapatkan pelajaran, nasihat-nasihat tentang kisah Mas Supri dan Mas Dito. Saya sana merasakan seperti keluarga. Di sana keluarganya erat. Saya merasa senang dan bahagia. Begitu juga dengan Bapak membesar NHPK yang begitu baik banget, yang solid sama karyawan-karyawannya. Saya senang, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halijah Sri Kandi, PIN 070802. Memberikan tanggapan tentang acara pembukaan Trail ke TV Pekanbaru. Saya merasakan kehangatan atas perhatiannya Bapak pimpinan yang selalu memperhatikan setiap karyawannya dari hal terkecil pun, seperti memberikan kejutan kepada Bunda Ade dengan mendatangkan anaknya, serta memberi maaf kepada karyawan yang telah menyakiti Bapak pimpinan.
dan kami bernyanyi bersama-sama, tertawa bahagia. Saya merasakan kedamaian yang pastinya dirasakan oleh karyawan-karyawan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit dan berlari. Nama saya Gusti Nugraha, PIN 210792. Status saya di NHPK sebagai vokalis band. Tanggapan saya mengenai meeting atau briefing kita kemarin itu, saya lebih cenderung menangkap caranya memanusiakan manusia, terus menjadikan teman satu tim atau teman di NHPK dimanapun berada di Cawang ataupun Pekanbaru menjadi satu pemikiran ataupun menjadi keluarga kita. Terus di sela-sela meeting kita juga disuguhkan dengan bernyanyi bersama, menari bersama agar menghilangkan sedikit ketegangan yang kita lakukan agar kita lebih enjoy. Nah, terus kita juga ada mendengar yang masalah dari salah satu rekan kerja kita yang bermain judi online. Selagi beliau masih mau berubah, pasti masih bakalan dipakai atau dipertahankan di perusahaan. Intinya kita itu selagi masih ada niat berubah, ya pasti bakalan tetap bersama kita, dengan syarat itu benar-benar berubah. Setelah itu saya juga melihat, setelah itu saya melihat yang Bapak sampaikan kemarin. Saat Bapak menyawer, ada sampai sempat rebutan untuk mendapatkan sawer dari Bapak. Bapak sempat agak marah karena uang itu walaupun kita nggak dapat saweran ataupun kita tetap bersyukur, tidak harus seperti itu. Nah, makanya Bapak kemarin nyanyi Minang, lupa tuh judulnya apa. Piti dapat dicari, budi dan gitulah pokoknya. Nah, intinya kita berapapun yang kita dapat harus kita syukuri. Sebenarnya jujur aja, untuk pelajaran sangat banyak yang bisa kita petik dalam meeting kita kemarin, itu sangat banyak. Terus masukan-masukan dari Bapak Vincent dan dari Bapak Humas kita itu sangat memotivasi banget gitu loh. Dengan yang saya dengar, bagaimana sih bangkit kembali saat kita benar-benar saat down gitu. Nah, jadi di situ juga saya tangkap. Intinya kesimpulannya gini, saat meeting kemarin kita benar-benar harus satu pikiran, satu jalan, satu tujuan, dan kita menggunakan sistem kekeluargaan. Nah, bagaimanapun caranya kita harus bertahan bersama-sama, berjuang bersama-sama. Kita bukan hanya seorang GM atau manajer yang janji agar bisa melayani kita di sini, tapi kita harus janji juga harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita yang kita duduki sekarang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Gusti 210792. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.